Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT biqauli alhamdulillah syukurillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi SAW atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 1 Zulhijjah, bulan yang ke-12 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal amalan-amalan di 10 hari Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah nomor 89, surah Al-Fajr, yang artinya waktu fajar atau waktu subuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri. Yang artinya wal fajri, demi waktu fajar.
walayalin asri, dan demi hari-hari yang 10, wasyaf'i wal watri, dan demi bilangan yang ganjil dan yang genap, walaili idza yasri, dan demi malam apabila berlalu. Allah berfirman dalam bentuk qasam, yaitu sumpah. Kalau Allah bersumpah itu menggunakan makhluk, ya. Pada ayat yang ulun baca tadi, nama-nama makhluknya itu berbeda-beda, ya. Yang pertama makhluk dalam arti waktu, yaitu waktu subuh. Yang kedua makhluk Allah yang namanya bilangan bulan, ya. Kemudian yang ketiga makhluk Allah yang namanya bilangan ganjil dan genap. Ini angka-angka. Kemudian yang keempat, ya, Allah berfirman dengan makhluk yang namanya waktu, tapi khusus waktu malam. Dan waktu malam yang telah berlalu, berarti sepertiga malam, tidak lama lagi nanti fajar. Jadi diawali dengan waktu fajar, diakhiri dengan waktu malam berlalu, di tengah-tengahnya bicara tentang bilangan. Yang satu bilangan bulan atau hari yang 10 di setiap bulan, ya. Kemudian yang kedua bilangan yang berbicara tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi ini mengingatkan kita waktu kita masih halus belajar di SD, kita diajari berhitung, ya, matematika. Di sana ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya dengan makhluk yang namanya waktu subuh, waktu fajar. Setiap Allah bersumpah menggunakan makhluk itu memang wajib. Kalau Allah bersumpah itu harus menggunakan makhluk. Kalau kita makhluk, kalau bersumpah harus menggunakan Allah, Khaliq, gitu ya. Kalau kita bersumpah demi Allah, tidak boleh kita bersumpah demi makhluk. Misalnya demi malaikat, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, dan lain sebagainya. Enggak boleh, haram itu hukumnya. Tapi kalau Allah itu bersumpah itu demi makhluk ciptaannya. Artinya makhluk yang dipakai untuk bersumpah itu berarti punya keistimewaan. Yang kedua, apabila firman Allah itu sumpah, maka setelahnya Allah akan berbicara perkara yang amat sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Apa keistimewaan waktu fajar? Banyak sekali. Di antaranya waktu fajar atau waktu subuh itu adalah waktu yang istimewa, yang apabila kita melakukan amal, maka amal pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Misalnya kita sholat subuh berjamaah, maka amalan yang menyertai dalam rangka sholat fajar itu diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang menunaikan sholat 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan memberikan nilai yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa Allah mengabarkan ini dengan nama nilai? Karena apabila kita tidak dikasih dalam arti nilai, maka kita akan keberatan apabila dibuktikan dalam bentuk materi. Tetapi nilai-nilai yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran
atau yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnah beliau, maka semuanya akan diwujudkan Allah dalam bentuk barang. Nanti akan ditimbang ya. Jadi di akhirat ditimbang. Jadi amalan-amalan itu nanti dalam bentuk barang begitu, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang kita kerjakan waktu di dunia. Tidak lebih dari 2 macam timbangan itu. Jadi timbangan amal baik, kemudian timbangan amal buruk. Maka orang yang menunaikan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum waktu fajar, maka Allah memberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya yang punya nilai baik itu apa? Dunia dan isinya yang apabila kita infakkan di jalan Allah, baru ada nilai kebaikannya. Tapi kalau dunia dan isinya tidak diwakafkan di jalannya Allah, tidak ada apa-apanya. Bahkan dunia ini hina. Nah, oleh karena itu setiap Allah membuat perumpamaan itu tujuannya adalah memotivasi kepada kita supaya kita semangat untuk meraihnya. Kemudian orang yang sholat subuh berjamaah, tentu sholat subuhnya kan di waktu fajar, maka dikasih tambahan pahala yang mana pahala itu seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Dan itu tidak mungkin kita bisa melakukannya. Tetapi Allah mengabarkan melalui Rasulullah bahwa orang yang sholat subuh berjamaah, ya, baik di masjid maupun di rumah-rumah Allah yang lainnya, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Sholat tahajud sepertiga malam saja manfaatnya luar biasa ya, apalagi sepanjang malam. Inilah Allah SWT memberikan reward kepada kita hamba-hambanya yang melakukan amal baik di waktu fajar. Lalu sholat subuhnya bagaimana? Dirahasiakan oleh Allah pahala sholat subuhnya itu. Oleh karena itu cukup kita bermodal iman, yakin, percaya, insya Allah nanti Allah akan berikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Lalu di waktu fajar Allah juga memberikan kesempatan kepada kita diberikan doa oleh malaikat. Di setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun. Satu mendoakan kepada orang yang sedekah, orang yang berinfak di waktu subuh itu. Yang kedua mendoakan orang yang tidak bersedekah tapi sudah niat sedekah nggak jadi. Misalnya sudah mau ke masjid atau musola, bawa uang mau dimasukkan ke kotak infak gitu ya. Tiba-tiba pikiranlah ini kalau saya masukkan nanti nggak bisa ngasih uang saku anak saum sekolah gitu ya, maka nggak jadi. Nah, orang yang seperti itu didoakan oleh malaikat doa yang buruk, ya kan? Tetapi orang yang bersedekah, ya kan, maka didoakan oleh malaikat supaya Allah melipat gandakan hartanya. Sebaliknya yang satunya tadi, yang pelit tadi, yang kikir, bahil, medit tadi, itu didoakan oleh malaikat mudah-mudahan menjadi orang yang dicelakai, yang dirusak, ya kan, hartanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, itulah salah satu dari sekian banyak keistimewaan waktu fajar. Kemudian di waktu fajar itu setelah sholat subuhnya, kemudian zikir, kemudian menunggu waktu sejenak, kemudian waktu suruh tiba, maka kita diberikan pahala seperti orang yang naik haji dan umroh sempurna. Nabi mengatakan sempurna 3 kali. Jadi kita yang menunaikan sholat subuh berjamaah di musola, di langgar, di masjid ya, kemudian setelah zikir, kemudian dilanjutkan zikir pagi, kemudian sampai waktu syuruk, nunggu sebentar, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Apa
pahala orang haji itu, orang hajinya mabrur, itu balasannya adalah surga. Tidak ada balasan yang paling tepat bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur kecuali surga. Nah ini waktu. Kemudian walayalin asri, Allah bersumpah dengan bilangan bulan di 10 hari, ya. Jadi istilah 10 hari itu ada 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertengahan atau yang kedua, 10 hari yang ketiga atau yang terakhir. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada istilah awaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu gitu ya. Jadi ada bulan Ramadan yang 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari yang kedua itu maghfirah, ya, ampunan, kemudian 10 hari yang terakhir di situ adalah itqu minan nar, kebebasan dari api neraka. Tetapi ini hanya untuk kita ketahui, bukan bulannya dibagi-bagi, bukan berarti rahmat Allah, berkahnya Allah hanya di 10 hari pertama, bukan. Ya, sama, cuma untuk memberitahu saja kepada kita bahwa sepanjang bulan Ramadan itu di situ penuh dengan rahmatnya Allah, barokahnya Allah. Di sepanjang bulan Ramadan itu juga penuh ampunan Allah sejak tanggal 1 sampai akhir bulan. Khusus yang terakhir di situ ada waktu yang khusus yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam di mana Allah memberikan nilai ibadah yang kita kerjakan pada malam itu dinilai seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Bukan seperti itu, bukan sama, bukan. Lebih baik gitu ya. Khairun itu berarti lebih baik. Khairun min alfi syahrin berarti lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti itu utama ya. Tetapi ketika kita bicara walayalin asr, hari-hari siangnya gitu ya, kita bicara tentang keutamaan, maka yang utama bulan Zulhijjah ya, kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan. Itu kalau siangnya, hari siangnya. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, malamnya memang lebih utama di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau bicara tentang harinya, di siang harinya, maka utama di 10 hari bulan Zulhijjah. Insya Allah malam ini ya, besok itu kan tanggal 1 nih, tanggal 1 Zulhijjah, akhir tahun ya kan, dan ini juga termasuk bulan haram. Maka setiap kebaikan yang kita kerjakan di bulan haram ini, kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dibandingkan bulan selain yang haram. Begitu juga ketika kita melakukan amal buruk yang mendatangkan dosa yang akhirnya ke neraka, maka dosanya juga dilipat gandakan. Maka kita ambil ya kan, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa harus berbuat yang jahat? Karena kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh nilai yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu banyak sekali amalan-amalan ya. Ada yang amalan di luar Zulhijjah ada, tetapi hanya ada di dalam Zulhijjah, dan itu tidak bisa diqadha, tidak bisa dikerjakan di luar, itu enggak ada. Misalnya ibadah haji dan umroh pada bulan haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah, tepatnya di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya sekali pelaksanaan ibadah haji itu pada tanggal 8 dan 9 sampai 10.
Maka hanya 2 hari saja pelaksanaan ibadah haji itu, mulai dari hari tarwiyah sampai kepada wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian besoknya itu menuju ke Mina untuk mengambil itu kerikil ya, untuk melempar jamarah. Nah itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan yang tidak. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji seperti kita saat ini masih di negeri Indonesia, nggak ikut ya kan? Mudah-mudahan tahun depan kita bisa haji ya, tahun depan. Karena tahun ini kan sudah tutup ya, jadi tahun depan. Bagi yang ingin naik haji lewat darat boleh ya kan, karena memang haji itu boleh jalan kaki, naik sepeda boleh, naik onta boleh ya kan, artinya memang luar biasa. Nah jadi ibadah haji adalah ibadah yang hanya dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka Allah menjadikan 10 hari ini itu adalah menggunakan sumpah. Berarti 10 hari di bulan Zulhijjah itu adalah istimewa, karena di dalamnya ada amalan-amalan yang di bulan lain tidak ada. Yang selanjutnya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ada ibadah sholat hari raya Idul Adha. Jadi sholat hari raya Idul Adha itu tidak ada tanggal 11 Zulhijjah, itu enggak ada. Apalagi bulannya lain gitu ya. Oh, karena kemarin itu mendung, hujan, lalu enggak jadi dikerjakan di bulan Muharram. Enggak bisa. Hanya bisa dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, ada ibadah namanya wukuf. Orang yang berhenti menetap di padang Arafah itu hanya berlangsung 1 hari saja, dan tanggalnya hanya tanggal 9 Zulhijjah. Itu juga tidak bisa dialih-alih, tidak seperti tanggal merah ya kemudian diubah, oh nggak jadi tanggal sekian, aja diubah besok saja, nggak bisa. Jadi wukuf di padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji itu hanya ada di tanggal 9. Namanya Arafah. Wukufnya di Arafah. Wukuf itu berhenti, berdiam, menetap. Arafah itu tempatnya. Jadi seluruh jamaah haji di seluruh dunia itu kumpul di sana untuk melaksanakan wukuf di sana. Nah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Puasa di tanggal 9 itu. Tetapi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita disunahkan untuk menunaikan puasa Arafah di tanggal 9. Manfaatnya bagi kita yang melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, kita diberikan 2 tahun ampunan ya. Ini begawainya cuma 1 hari ya, tapi kita mendapatkan 2 tahun ampunan, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini luar biasa. Jadi sayang banget kalau kita tidak melaksanakan pada saat kita mendapati tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini juga tidak bisa dialihkan di tempat lain, di tanggal lain, nggak bisa. Kemudian tanggal 8 Tarwiyah sebagai permulaan ibadah haji, di situ juga disunahkan untuk menunaikan puasa. Kalau kita bicara tentang puasa sunat, tidak hanya tanggal-tanggal tertentu, tetapi Rasulullah SAW mencontohkan puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu
yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW di bulan Zulhijjah itu, terutama di 10 yang pertama, beliau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa, karena 10 nggak boleh, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Nah, jadi 9 hari Rasulullah puasa semua. Nah, kalau kita nanti selama 10 hari, 9 hari itu nanti kalau misalnya tidak setiap hari karena ada kegiatan, ada undangan, ada saruan, ada macam-macam ya, maka dipilih hari yang Senin, Kamis. Ada 2 kali. Ya, tanggal 10 nanti Senin. Nanti kemudian tanggal 13 Kamis, ya kan? Tapi diniatin puasanya puasa bulan Zulhijjah. Karena puasa sunat bulan Zulhijjah hanya berlangsung di bulan itu saja. Sementara puasa Senin Kamis itu bisa berlangsung di setiap bulan, di setiap minggu, di bulan yang 12 itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak bisa tanggal 1 sampai tanggal 9, maka yang diutamakan adalah Senin Kemisnya, kemudian tanggal 8 dan 9-nya. Kalau mentok-mentoknya tidak bisa semua, sibuk ngurusin dunia misalnya, ngurusin jabatan misalnya gitu ya, para pegawai misalnya sebagainya, ngurusin anak misalnya, ngurusin bini misal itu ya, maka jangan sampai ketinggalan tanggal 9-nya. Tanggal 9 Zulhijjah. Karena kita mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Karena kita tidak tahu apakah kita nanti sampai pada 9 Zulhijjah di tahun yang akan datang atau tidak. Maka peluang kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini jangan sampai disia-siakan. Kemudian yang selanjutnya, dianjurkan untuk melaksanakan memperbanyak zikir di 10 hari yang pertama itu. Apakah dengan mengucapkan subhanallah, tasbih, apakah memperbanyak tahmid alhamdulillah, apakah memperbanyak takbir Allahu Akbar, apakah memperbanyak tahlil la ilaha illallah ya, atau digabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, terserah. Diperbanyak khususnya di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Itu. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan tersendiri. Di mana letaknya? Walayalin asr. Di tempat yang 10 hari tadi. Nah, gitu. Dan khususnya 10 hari di bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian soal zikir, mengucapkan takbir. Ini ada khusus takbirnya. Jadi kita juga disuruh memperbanyak takbir. Takbir di bulan Zulhijjah, tepatnya di 10 hari pertama, itu ada 2 istilah takbir. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak itu kita takbiran sejak tanggal 1 sampai 10 hari pertama tadi. Nah, 10 hari pertama. Mau di musola, mau di masjid, mau di rumah, mau di pasar, mau di toko, di swalayan, supermarket. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini ya, mulai besok takbir di swalayan, mungkin aliran apa lagi ini gitu. Padahal sunnah loh, sunnah banget ini, bukan sunnah ecek-ecek. Ya, sahabat Utsman itu yang diriwayatkan sama Abu Hurairah itu kalau di bulan Zulhijjah itu mulai tanggal 1 itu takbirnya di pasar-pasar. Ya takbir seperti takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya seperti itu. Yang Allahu Akbarnya 2 kali. Kalau yang 3 kali tidak apa-apa. Mana yang mudah saja, mana yang ingat saja ya.
bukan bilangnya 2 atau 3-nya, bukan, tetapi takbirnya itu yang penting. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya, boleh. Tapi kita ini sudah terikat dengan tarjih ya. Jadi tarjih Muhammadiyah itu memberikan keseragaman kepada jamaah atau warganya dalam melaksanakan ibadah, ya kan? Jadi rata-rata warga Muhammadiyah itu takbirnya 2 ya. Tetapi yang mutlak ini walaupun Muhammadiyah tapi kayaknya belum memasyarakat, belum ada ya. Kami dengar takbir di pasar itu belum pernah mendengar seumur ulun di muka bumi ini. Entah setelah ini nanti disampaikan apakah ada yang mengamalkan atau tidak. Yang ceramah sendiri mungkin nggak mengamalkan. Tapi ini menyampaikan sunnah yang apabila kita kerjakan jangan nggak enak karena orang, tapi ini memang dikerjakan karena Allah, ya kan? Nggak usah takut disambatin aliran baru, bukan aliran baru, tapi amalan baru yang belum pernah dikerjakan. Ya. Itu takbir yang mutlak. Ya. Kemudian yang kedua ada takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbiran yang terikat dengan waktu-waktu, waktu sholat, ya kan? Mulai tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah kita tetap takbir, tapi namanya takbir muqayyad, ya. Di hari tasyrik 3 hari, maka setiap selesai sholat fardu sebelum zikir yang biasa, maka zikirnya takbir dulu. Nah, itu namanya takbir muqayyad. Dan kita mendapatkan nilai zikir yang luar biasa dibandingkan dengan takbir-takbir di luar bulan Zulhijjah. Kemudian di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kita juga dianjurkan memperbanyak zikir, tapi khusus tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau perlu kita punya target 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini khatam 1 Al-Quran 30 juz. Bagaimana caranya? Caranya adalah ditargetkan 1 hari membaca 3 juz, maka 10 hari 30 juz, maka khatam. Itu diprogramkan. Ya yang penting kan ada program, nanti mau dilaksanakan atau tidak, yang penting kita sudah tahu ilmunya gitu ya kan. Nah, seperti Majelis Tabligh Muhammadiyah ya, PWM ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan itu mengadakan pelatihan imam dan khotib gitu ya. Dilaksanakan di Andil Bakto itu. Ya, itu apa? Itu tempat pusat pelatihan transmigrasi Kalimantan Selatan. Di situ diselenggarakan tanggal 8 sampai tanggal 9 ya, Juni 2024. Di situ ada 11 pemateri. Berarti ada 11 macam ilmu yang akan diterima oleh para peserta pelatihan. Ini khusus Muhammadiyah dari MT Majelis Tabligh ya, wilayah Kalimantan Selatan. Barangkali Miftahul Jannah mengirim Pak sih? Mengirim. Ya, kami dari pondok mengirim 6 orang kader Muhammadiyah. Ya, jadi santri-santri kita latih ya kan, alhamdulillah. Itu tadi tentang tilawah ya, baca Al-Qur'an. Kemudian di dalam 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kenapa kok sedekah? Karena memang sedekah di bulan Zulhijjah, wabil khusus di 10 hari pertama itu pahalanya beda dengan sedekah di luar bulan itu di tanggal itu. Ya. Ya walaupun sedekah itu tidak harus juga berupa duit ya, berupa materi, bisa sedekah dalam bentuk ucapan, bisa sedekah dalam bentuk perbuatan, ya kan?
menolong nenek-nenek mengangkatkan barangnya, ya, ketunggangannya, ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Menyeberangkan orang yang memerlukan bantuan kita bantu, itu sedekah. Memberikan petunjuk arah menuju ke sesuatu tujuan yang orang tidak tahu, kemudian kita tahu, kita tunjukkan ke sana arahnya, nek atau bapak atau ibu, itu juga sedekah. Kalau bicara tentang sedekah yang non materi itu banyak, dengan ucapan-ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu apabila kita lakukan itu dinilai sedekah. Jadi diperbanyak sedekah, ya. Syukur-syukur sedekah dalam bentuk barang yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, maka pada saat itu mereka akan mendapatkan bantuan sedekah dari saudaranya yang lain, maka mereka merasa terbantu. Kemudian di bulan Zulhijjah, di 10 hari yang pertama, itu ada ibadah sunnah muakkad, namanya ibadah korban. Ibadah korban itu tidak bisa dikerjakan di luar bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau kita punya niat untuk berkorban, ya, punya niat ini tapi belum berkorban nih, karena kan waktunya ada 13 hari. Ya, tidak hanya habis hari raya saja, tapi hari tasyrik itu kan masih waktu untuk kita berkorban. Maka bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berniat ingin melaksanakan ibadah korban, maka dianjurkan untuk tidak memotong kuku sejak berniat tadi, ya. Misalnya berniatnya hari ini, maka mulai tanggal 1 itu tidak boleh memotong kuku. Maksudnya potong kuku kita itu, bukan kukunya binatang ternak yang mau kita korbankan, kuku kita, ya, baik kuku tangan maupun kaki. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencukur rambut, mencukur bulu dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang tumbuh di badan kita yang sengaja dipotong, dicukur, itu tidak dianjurkan, ya. Jadi sampai kapan menahannya? Sampai binatang ternak sembelihan korban dilaksanakan. Makanya kalau dilaksanakan tanggal 10 itu lebih cepat menunggunya, ya kan? Makanya ulun mulai tadi pagi sudah cukur-cukur semuanya, potong-potong gitu kan. Nah, dicukur pagi, sore sudah tumbuh gitu ya. Ini nunggu 13 hari, ya kan? Karena mau dilaksanakannya hari yang ketiga. Berarti kan tanggal 13 Zulhijjah, nunggunya 13 hari bisa tumbuh ini. Nah, itu dianjurkan. Apa manfaatnya? Itu nanti ada kajian-kajian khusus yang membicarakan tentang hikmah di balik perintah Rasulullah yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari yang ke-10 Zulhijjah yang pertama, ya, itu juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunat, ya, memperbanyak sholat sunat. Bukan menambah nama sholatnya, bukan, menambah sholatnya saja. Nama-nama sholatnya sudah ditentukan. Ada sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi waktu sholat fardu, ya. Kemudian ada sholat sunat mutlak, ya, mau kapan saja. Ada sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun ini musola, masuk sini itu masjid, ya, masuk tahiyatul masjid, khusus di bulan Zulhijjah. Nah kan misalnya gitu. Apalagi kalau sudah kebiasaan, ya lebih bagus itu. Nggak usah diingatkan, insya Allah sudah refleks. Begitu masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Habis wudhu, biasanya nggak sholat syukril wudhu, ya, sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Kemudian biasanya yang nggak sempat sholat duha, ya bikinlah minimal 2 rakaat, ya,
2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha 2 rakaat itu selain ada pahalanya ya, untuk memperbanyak, untuk mempermudah, memperluas jatah rezeki kita, sholat sunat 2 rakaat waktu duha itu juga sudah bisa menutupi sodakoh untuk badan kita. Karena badan kita ini mulai ujung rambut sampai ujung kuku itu punya hak untuk disedekahi. Berapa banyak ruas yang ada? Itu 360 ruas yang ada di badan kita yang itu berhak untuk disedekahi. Bagaimana caranya? Cukup dengan sholat 2 rakaat duha maka sudah tertutupi. Nah, itu diperbanyak. Sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, ya kan? Kemudian sholat minta kepada Allah, sholat hajat, sholat minta keperluan apa kita dengan Allah. Maka di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunat. Bagaimana tentang sholat fardunya? Di sholat fardunya maka ditingkatkan kualitas khusyuknya supaya bisa mengubah keadaan kita. Karena orang yang menunaikan, yang mengerjakan, yang menegakkan sholat dengan baik dan benar akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, memperbanyak doa yang besar-besar. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Walaupun belum habis semuanya, tapi insya Allah dari apa yang ulun sampaikan tadi itu bisa kita kerjakan. Insya Allah kita mendapatkan nilai di sisi Allah dengan nilai yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.